Awal angka itu bukan angka moral, angka elektoral doang tuh yang bisa margin of errornya dipindah-pindahin kan. Kan dari awal poin saya, kalau mau jujur lakukan protes moral, bukan protes elektoral. Nah masalah sekarang adalah pesta udah selesai, siapa yang akan membersihkan piring kotor? Pengamat politik Rocky Gerung membuat seluruh narasumber Metro TV terhibur karena argumen lucunya terkait Pilpres 2024. Rocky awalnya mengatakan angka itu bukan angka moral, tapi angka elektoral. Ia menginginkan agar protes yang dilakukan oleh masyarakat adalah protes moral, bukan hanya elektoral saja. Satu poin. Kedua, piring kotor itu maksudnya apa nih? ya hasil pemilunya kan kotor. Menurut Anda hasil pemilunya kotor. Kenapa Bang Rocky bilang hasil pemilunya kotor? Ya insting aja. Gak bisa dong, harus ada fakta data ilmiahnya. Ya fakta dan data nggak bisa kita temukan, justru itu kita pakai insting. Titik mana yang Bang Rocky soroti dalam penyelenggaraan Pilpres kali ini? Titik awalnya yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi, kan boroknya di situ kan. Jadi impactnya itu kemudian disesalkan. Ngapain nyesalin sesuatu yang di pintu masuknya udah kotor itu? Kan orang masuk pintu udah kotor, ya berarti kotornya dia bawa sampai kamar tidur. Ia lalu mempertanyakan siapakah yang akan membersihkan piring kotor nantinya, karena pemilu saat ini dilakukan dengan cara-cara yang kotor. Namun Rocky tidak bisa menjelaskan data dan faktanya karena tidak akan ketemu. Ia hanya menggunakan insting untuk pemilu presiden saat ini berlangsung kotor. Ia lalu mengatakan titik awal pemilu presiden ini sudah dilakukan dengan cara-cara yang kotor. Ia lalu menyindir P3 yang mengaku masih optimis Ganjar Mahfud akan menang. Rocky mengatakan hitungannya saja belum selesai, tapi P3 sudah membubarkan diri. Ini hitungannya belum selesai, koalisi udah bubar. Kan Anda optimis, sementara Ibu Mega pesimis. Kan Hasto bilang dia mau beroposisi aja dari sekarang. Jadi bagaimana mungkin kimianya itu terbelah justru ketika molekulnya belum terbentuk? Kan itu ajaib itu. Jadi sebetulnya kalau kita panggil kembali sejarah untuk memperlihatkan apa yang namanya koalisi. Koalisi itu adalah perkawinan ideologi itu, bukan perkawinan kepentingan. Meski P3 optimis, namun Megawati yang memiliki partai besar pesimis. Bahkan Hasto sudah mendeklarasikan diri akan menjadi oposisi. Jika melihat sejarah, yang namanya koalisi adalah perkawinan ideologi, bukan perkawinan kepentingan. P3 punya cita-cita syariat Islam, sementara PDIP memiliki cita-cita masyarakat sekuler. Tentu ini tidak akan ketemu. Kan P3 itu cita-citanya syariat Islam, gampangnya begitu. Cita-cita PDI masyarakat sekuler, bagaimana bisa kawin? Jadi konyol sebetulnya kan. Hanya karena ingin memperoleh porsi 20% ini. Dari awal saya Refli Harun 2 kali pergi ke Mahkamah Konstitusi. Kan masalahnya dimulai ketika perkawinan itu dipaksakan threshold 20%. Sehingga PDIP nggak bisa juga karena terlalu ya dapat tapi kurang percaya diri, apalagi P3. Satu poin. Poin kedua, Koalisi ini terjadi karena ingin memenuhi porsi 20%, maka terjadilah perkawinan dipaksakan. Rocky lalu menyebut koalisi P3 dan PDIP adalah koalisi kesedihan. P3 jika lenyap tidak akan menjadi soal, tapi jika PDIP lenyap, seluruh cita-cita mulia Megawati untuk memenangkan Jawa Tengah telah dipecundangi oleh Jokowi. Jawa Tengah adalah kandang banteng, lalu oleh Jokowi diubah menjadi kolam cebong. Itu adalah penghinaan terhadap Megawati. P3 dan PDI itu koalisi kesedihan sebetulnya pada akhirnya. Kenapa Anda mengatakan demikian? Saya terangkan, kesedihan P3 tidak setara dengan kesedihan PDIP. P3 dia lenyap nggak ada soal tuh. PDIP lenyap itu seluruh cita-cita mulia dari Ibu Mega untuk memenangkan Jawa Tengah dipecundangi oleh Jokowi yang adalah kader PDIP. Kan Jawa Tengah itu adalah kandang banteng, diubah oleh Jokowi jadi kolam cebong. Apa betul-betul penghinaan itu kan? Nah, buat P3 yang nggak ada soal, tapi buat PDIP itu soal besar. Ia lalu menambahkan, pikiran kritis Gen Z itu timbul saat Gibran dijadikan cawapres oleh Jokowi. Alasan Gibran adalah anak muda itu dianggap tidak pas, karena Gibran punya privilege sebagai anak presiden. Jika ada orang bicara Jokowi melanggar konstitusi, menurutnya salah. Jokowi itu melanggar hak perlindungan anak, karena memaksa anaknya maju di kontestasi orang dewasa, padahal belum cukup umur. Maksudnya momen apa yang menyebabkan Gen Z berubah pikiran? Momen ketika Jokowi memaksakan Gen Z dia sendiri itu untuk jadi wakil presiden. Kan itu dasarnya kan. Kalau kita lihat algoritmanya itu kritik Gen Z itu
atau cara berpikir kritis Gen Z itu timbul ketika Gibran diajukan sebagai calon wakil presiden. Itu aja dasarnya. Tetapi orang bilang ya Pak Jokowi melanggar konstitusi. Dia nggak melanggar konstitusi. Dia memaksakan anaknya untuk bermain di wilayah orang dewasa. Itu artinya dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ya itu dasarnya kan. Setelah itu kemudian dicarikan legalismenya. Itu aja. Harusnya lapor Kak Seto ya. Ya Kak Seto juga nggak ngerti ya politik Gen Z. Oke, baik. Rocky lalu memberikan kutipan, student today, student tomorrow. Namun yang terjadi hari ini, dealer today, dealer tomorrow. Karena Gibran adalah hasil dari deal-deal kekuasaan. Tidak ada dalam sejarah orang yang maju menjadi pemimpin atas dasar pick up kekuasaan, kecuali dalam sistem monarki. Jadi cara-cara inilah yang membuat masyarakat marah kepada Jokowi. Muda selalu punya prinsip apa namanya, student today, leader tomorrow. Kan itu. Yang terjadi sekarang adalah dealer today, leader tomorrow. Dealer today, Iya. leader tomorrow. Iya, karena Gibran itu hasil dealing, bukan karena proses mencari leader. Kan nggak ada di dalam tradisi seseorang itu tiba-tiba diajukan dengan backup kekuasaan. Nggak mungkin. Mungkin di dalam sistem kerajaan tuh. Kan cuma itu dalil kita hari ini kan. Jadi semua orang marah bukan pada Prabowo, marah pada Jokowi. Dan itu yang kemarahan itu kemudian diwacanakan melalui the dirty vote gitu. Nah, Dirty vote itu di belakangnya ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dirty mind? Ya si mastermind, yaitu bapaknya. Rocky lalu mengkritisi argumen Erlangga yang menyamakan Gibran dengan Sultan Syahrir. Padahal menurut Rocky, Syahrir sudah berdebat dengan diplomat dunia saat umurnya belum mencapai 40 tahun. Tentu berbeda dengan Gibran yang menjadi wali kota Solo dengan proses yang menurut Rocky lebih mudah daripada pemilihan BEM di UI. Jika Gibran dipersandingkan dengan Syahrir, salahnya bukan pada Gibran, salahnya ada pada Erlangga. Ia tidak mampu untuk melihat sejarah. Ia lalu memberikan kutipan, air mineral lebih berguna daripada Erlangga. ya Bang Rocky. Ada tadi disebut Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu umurnya belum 40 itu. Dan sudah berdebat di forum internasional tuh. Mengalahkan seluruh diplomat dunia tuh. Untuk mendalilkan bahwa Indonesia itu tidak boleh ditahan oleh semacam persekongkolan barat pada waktu kemerdekaan. Satu waktu Erlangga bilang Gibran itu persis seperti Sultan Syahrir tuh. Loh, Gibran belum ngapa-ngapain. Gibran memimpin wali kota Solo. Dan memimpin wali kota Solo lebih mudah daripada memimpin BEM UI, BEM UGM gitu. Karena prosesnya lebih rumit di situ kan. Jadi Gibran tidak bisa dipersandingkan dengan Sultan Syahrir. Salahnya bukan pada Gibran, salahnya pada Erlangga. Dia tidak mampu untuk melihat bahwa sejarah kita adalah sejarah pikiran tuh, bukan sejarah hasil Mahkamah Konstitusi. Nah itu sebabnya air mineral lebih berguna daripada air langga. Oke, baik.